Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam mutalaah buku Kemenangan Islam karya Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, memasuki 5 proyek ilahi. Maka Tuhan yang maha bijaksana, maha kuasa menjadikan proyek ini terwujud dengan mengutus hamba yang lemah ini demi melaksanakan pekerjaan pembaharuan di khalayak umat manusia. Proyek ini telah dibaginya menjadi beberapa metode yang semuanya dibaktikan demi penyebaran kebenaran, penyebaran agama Islam. Salah satu metode yang pertama adalah mengusahakan pengadaan buku-buku, yakni salah satu tugas yang dibebankan kepada hamba yang lemah ini untuk melaksanakan tugas ini. Saya telah dianugerahi pengetahuan khusus, pengetahuan yang berada di luar kemampuan manusia, yang hanya akan dapat diperoleh melalui pertolongan Tuhan, yang tidak datang dari usaha manusia, melainkan melalui Rohul Kudus. Bimbingan dari Rohul Kudus telah menghapus kesulitan-kesulitan kita. Yang kedua, metode kedua adalah proyek ini berhubungan dengan penerbitan selebaran-selebaran yang juga dibawa perintah Tuhan, dan untuk kepuasan serta keyakinan semua orang yang berkepentingan telah dilaksanakan. Lebih dari 20.000 selebaran tentang kebenaran dan hujah-hujah mengenai Islam telah diterbitkan. Langkah-langkah pekerjaan terus berjalan sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Metode ketiga, proyek ilahi ini berhubungan dengan para pengunjung dan penanya, yakni mereka yang suka untuk bepergian dan datang kepada saya untuk mencari kebenaran atau untuk keperluan lain. Mereka telah mendengar tentang proyek ini, maka kemudian datang kepada saya. Masalah dalam pekerjaan ini pun terus berkembang. Banyaknya pengunjung juga tidak tetap. Pada hari-hari tertentu tidak banyak, tetapi pada hari lainnya sangat banyak. Selama 7 tahun terakhir, mungkin telah ada kurang lebih 60.000 pengunjung atau lebih. Hanya Tuhan saja yang mengetahui apa yang pernah saya mampu melakukannya. Berbicara dengan orang-orang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kadang-kadang terbukti lebih bermanfaat daripada menjangkau mereka melalui buku-buku dan selebaran. Metode ini mendatangkan komunikasi yang cepat dan efektif. Itulah sebabnya para nabi telah mengandalkan metode ini. Para nabi telah menyuruh mencatatkan ajarannya yang diwahyukan serta menerbitkannya agar dapat sampai kepada berbagai lapisan masyarakat. Apapun yang lain daripada itu yang harus mereka sampaikan, semuanya dalam bentuk lisan yang disampaikan pada kesempatan yang berlain-lainan serta disesuaikan dengan kesempatan-kesempatan itu. Apa yang mereka terima sebagai wahyu dari Tuhan tentu saja dituliskan dan diedarkan dengan perhatian yang khusus. Namun, kebiasaan umum para nabi adalah selalu berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan dan berbicara secara baik-baik. Mereka memperhatikan kebutuhan para penyimak mereka. Mereka tidak berbicara seperti halnya para pembicara zaman kita yang pembicaraannya untuk memperlihatkan betapa terpelajarnya mereka itu, atau yang berbicara guna memperdaya orang-orang yang sederhana pikirannya agar mau menerima semua logika mereka serta
serta memutarbalikkan mereka yang hanya memperlicin jalan mereka masuk neraka. Tidak semua tidak begitu, melainkan dengan cara yang sederhana dan tulus. Para nabi telah menyampaikan apapun yang sempat menggerakkan kalbu mereka sendiri. Ucapan-ucapan mereka bersih dan suci, serta sesuai dengan suasana dan sempadan dengan kebutuhan-kebutuhan si pendengar. Juga mereka tidak berbicara hanya untuk memberikan penghiburan dan kesenangan semata-mata. Cara pendekatan mereka adalah pendekatan mereka yang menemukan orang-orang yang sakit rohaninya di sekitar mereka, dan kemudian terus maju untuk menasihati orang-orang ini mengenai penyakit rohani mereka itu. Atau mungkin pula mereka menemukan para pendengar mereka menderita beraneka ragam penipuan terhadap diri sendiri. Dalam hal ini semua mereka mencoba untuk menghilangkan khayalan-khayalan palsu itu dengan argumentasi yang kuat, selalu memilih kata-kata dengan hemat, serta memberikan makna yang lebih banyak dengan kalimat yang ringkas. Ini pula lah apa yang selalu dilakukan oleh hamba yang lemah ini. Para pengunjung dan penanya mempunyai kebutuhan-kebutuhan serta penyakit-penyakit rohani mereka sendiri. Ceramah-ceramah diselaraskan supaya sesuai juga dengan kemampuan-kemampuan mereka. Mencari penyakit-penyakit rohani sebagai sasaran, dan kemudian dengan panah-panah petua sebagai kiasannya, mencoba untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, serta memperbaiki kelemahan-kelemahan akhlaknya yang banyak persamaannya, seperti suatu suku cadang yang lepas dikembalikan lagi pada kedudukannya yang benar itu, mengharuskan hadirnya pasien di hadapan dokternya. Perawatan yang tepat hanya mungkin dengan ini dan tidak dengan cara lain. Oleh karena itulah makanya Tuhan telah mengutus beribu-ribu nabi dan rasul ke dunia dan meminta manusia untuk berkumpul dengan mereka serta mengambil faedah dari kehidupan dan teladan mereka. Sebabnya sebagai teladan mereka merupakan perwujudan hidup kalam Tuhan. Mengikuti mereka sama dengan mengikuti kalam Tuhan. Bersahabat dengan orang-orang suci ini merupakan salah satu dari antara hal-hal yang penting dalam ajaran agama. Kalau hal itu tidak demikian, pastilah Tuhan telah menurunkan wahyunya tanpa harus mengutus rasul atau nabi apapun. Atau pastilah Dia mengutus para nabi dan rasul pada permulaannya dan kemudian berhenti mengutus mereka untuk selama-lamanya. Hikmat Tuhan tidak membiarkan cara demikian. Sebaliknya orang-orang suci yang dikaruniai wahyu ilahi terus-menerus berdatangan setiap saat dibutuhkan untuk mengobati penyakit, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dan memulihkan cinta Tuhan serta kesucian hidup, dan untuk menjadikan contoh teladan kehidupan sehari-hari bagi yang lainnya. Kedua-duanya saling berkaitan. Bila Tuhan berkehendak memberikan petunjuk dan mengadakan perbaikan pada waktu dibutuhkan, maka menjadi keharusan bahwa orang pilihan Tuhan terus-menerus muncul serta menerima ilmu kebijaksanaan dari sisi Tuhan dan diajari untuk tetap selalu mengikuti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dengan sendirinya tugas maha berat untuk memperbaiki manusia seluruhnya tidak mungkin dilaksanakan melalui cara akademis. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui metode-metode yang pernah dipergunakan oleh para nabi suci Tuhan. Contoh yang diberikan Islam membuktikan hal ini dengan cara unik dan tiada bandingannya. Para sahabat Rasulullah SAW mencapai jumlah lebih dari 10.000, namun jumlah yang besar ini hidup dan bergerak dalam persahabatan yang akrab dengan Rasulullah SAW.
siap sedia dan bergairah dengan keyakinan dan kerendahan hati untuk memperoleh makrifat ilahi dan mempelajari seni hidup ilahiyah yang benar. Memang benar bahwa Nabi Musa alaihissalam juga mempunyai pengikut suatu jemaat, akan tetapi jemaat macam apakah itu? Membangkang dan angkuh serta jauh dari memperoleh disiplin rohani dan gaya hidup yang baik. Para pembaca Injil dan pelajar-pelajar sejarah Yahudi menyadari benar hal ini. Bertolak belakang sekali, para sahabat Rasulullah SAW memperlihatkan suatu mukjizat yang besar dengan peralihan kehidupan batinia yang terjadi berkat mereka mengikuti Rasulullah SAW. Mereka memperlihatkan suatu gambaran yang luar biasa dalam kesatuan dan kebersamaan jiwa. Inilah cara bagaimana persaudaraan Islam menampakkan wujudnya. Persaudaraan adalah satu keutuhan yang hidup. Nur pengaruh Rasulullah SAW telah menembus jauh ke dalam pikiran dan jiwa mereka. Secara perolangan maupun keseluruhan telah menjadi cerminan yang sempurna akhlak Rasulullah SAW. Ini merupakan hasil percontohan seorang nabi yang benar dan paripurna. Mereka yang tadinya jauh terbenam dalam pemujaan berhala berubah menjadi pemuja Tuhan yang Maha Esa. Mereka yang tenggelam dalam kelejapan dunia ini menjadi pengabdi setia kepada Sang Kekasih sejati. Begitu rupa panahnya sehingga mereka tidak sangsi untuk menyumbangkan darah mereka di jalannya. Senada dengan ini, hamba yang lemah ini ditunjukkan untuk membina sesuatu yang serupa dengan itu. Sesungguhnya dia memperluas kalangan pengunjung yang akan datang dan tinggal bersama saya, sehingga mereka yang berhasrat meningkatkan keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Tuhan, serta keteguhan keyakinan mereka. Hendaknya mereka datang dan tinggal, lalu setiap hari bergaul dengan saya, agar mereka juga bisa diberi taufik untuk mencintai agama yang dengannya hamba yang lemah ini telah dikaruniai, dan juga agar mereka pun ikut menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang dinikmati oleh orang yang lemah ini. Juga agar mereka hendaknya memperoleh sifat pengabdian dan semangat untuk menghidmati agama yang telah diperoleh oleh hamba yang lemah ini. Dan agar oleh sebab itu serta sebagai konsekuensinya nur Islam biar tersebar luas dan merata di dunia ini. Dan agar gambaran hitam mengenai kaum muslimin sekarang sebagai suatu kaum yang hanya patut dibenci dan direndahkan menjadi hilang lenyap. Saya telah mendapat kabar tentang revolusi yang akan tiba ini. Tuhan, ya Tuhan sendiri telah berbicara kepada saya dan berkata, "Bangkitlah, bangkitlah saat engkau yang telah ditetapkan tiba sudah." Dan sekarang para pengikut Nabi Muhammad SAW akan segera menaiki suatu menara yang sangat tinggi, serta kaki mereka akan tertanam lebih teguh dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah metode yang keempat, adalah berhubungan dengan surat menyurat dengan para penanya, para pencari kebenaran dan lawan-lawan yang jumlah mereka semakin meningkat. Selama tahun-tahun yang baru lewat, dapat dipastikan lebih dari 90.000 pucuk surat telah diterima. Semuanya diberi jawaban secara tertulis. Tentu saja kecuali beberapa daripadanya yang dianggap tidak relevan atau kurang mempunyai makna. Pekerjaan ini berjalan terus setiap bulannya. Sejumlah besar surat dari 300 sampai 700 atau 1000 pucuk surat harus dibalas. Negeri-negeri yang terutama harus menerima buku-buku kita dan harus segera menerimanya adalah negeri-negeri yang ternyata mendapat infeksi yang sangat berbahaya dari racun-racun kesesatan, sehingga mereka semua yang menaruh perhatian dalam mencari kebenaran dapat memperoleh buku-buku itu secepatnya pada tangan mereka. Maksud ini tidak dapat terlaksana bila kita memutuskan untuk mendorong penerbitan dan pengedaran buku-buku itu hanya dengan dijual. Suatu pandangan bisnis dalam hal seperti itu bagaimanapun juga nampak tidak pantas dan tidak disukai.
bila kita mengikat diri pada ketentuan ini, kita tidak mungkin menerbitkan buku-buku kita berapapun banyaknya, juga tidak membuatnya sampai kepada pembaca yang cukup besar dalam waktu yang cukup singkat. Dengan pengedaran bebas, pembayaran 100.000 eksemplar dapat dihabiskan dalam tempo 20 hari, dan kita pun boleh yakin bahwa buku-buku kita bisa menjangkau seluas-luasnya dan hampir mencapai seluruh lapisan masyarakat. Semua yang mendambakan untuk mengenal kebenaran, hal itu tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu 20 tahun bila kita memasang harga pada buku-buku kita. Dalam hal terakhir ini, kita harus menyimpan buku kita itu, kemudian menunggu dan mencari mereka yang mungkin mau membelinya, dan tentu saja bisa ada dan tidak ada pembeli itu. Adalah mungkin bahwa dalam penantian itu kita pun meninggal dunia sambil menelantarkan buku-buku di belakang kita. Oleh karena itu, dengan cara jual maksud kita itu tidak dapat berjalan. Hal itu akan amat sangat membatasi sirkulasi buku-buku itu, menghancurkan tujuan kita yang sebenarnya, dan membuat program kita tertunda berabad-abad lamanya. Tidak ada seorang muslim kaya pun tampil ke depan dan mau membiayai dan membantu mengedarkan buku-buku secara gratis sebagai amal soleh. Kaum muslimin pun tidak memiliki suatu penghimpunan seperti pola perhimpunan misionaris Kristen yang dapat merintis dan melaksanakan pekerjaan ini. Hidup ini singkat dan kita tidak dapat terus menunggu tanpa batas untuk merampungkan pekerjaan ini. Oleh karena itu, sejak semula saya telah membuat ketentuan bahwa terbitan-terbitan saya tidak akan dijual dengan cara yang biasa. Akan tetapi sejauh yang dimungkinkan, sebagian jumlah yang cukup besar dari tiap-tiap edisi akan disisihkan untuk diedarkan secara gratis, agar buku-buku ini yang syarat dengan nur kebenaran itu dapat menjangkau setiap bagian dunia dalam tempo sesingkat mungkin. Namun oleh karena harta pribadi saya tidak mencukupi maksud tersebut, dan saya juga harus menunggu dan menanggung biaya untuk bagian lainnya rencana itu, penerbitan buku-buku dan lainnya harus dihentikan. Hal demikian tetap sama dengan hari ini. Dalam pandangan Tuhan, kelima cabang rencana itu semua sama pentingnya, sama-sama patut mendapat perhatian serta diurus sebagai bagian-bagian rencana tersebut. Selanjutnya adalah metode yang kelima, proyek yang didirikan oleh Tuhan yang Maha Perkasa melalui wahyu yang khusus ini. Sebagaimana pengharapan saya adalah semakin luasnya arus anggota baru, mereka yang memasuki beat dan membuat pernyataan bergabung. Pada waktu permulaan beat, Tuhan telah berkata kepada saya, bumi telah diporak-porandakan oleh suatu badai kesesatan. Pada saat badai ini, dibuatlah perahu ini, sehingga dia yang menumpang perahu ini akan diselamatkan daripada tenggelam, dan dia yang terus-menerus ingkar akan mengundang kematian. Dan Allah Ta'ala pun telah berfirman, Ia yang menjabatkan tangannya pada tanganmu, Ia bukannya menjabat tanganmu, melainkan menjabat tangan Tuhan. Ya, demikianlah, dan Tuhan juga telah memberi kabar kepada saya, Aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku sendiri. Namun pengikut-pengikut engkau dan sahabat-sahabat engkau yang sejati akan tetap hidup sampai hari kiamat, selalu mengungguli para penolak engkau. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, maka inilah kelima metode proyek yang dengan tangan Tuhan sendiri ini, begitulah adanya. Tuhan telah mendirikan mereka yang melihat segala sesuatu secara dangkal. Mungkin akan mengatakan bahwa mempersiapkan buku-buku adalah penting, tetapi bagian lainnya dari rencana dan program ini tidak seberapa penting. Namun di sisi Tuhan semua metode itu penting dan perlu. Reformasi besar yang telah diprakarsai Tuhan tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mengamalkan kelima bagian metode tersebut. Juga benar bahwa rencana itu telah mendapat janji bantuan khusus.
Itu semua bergantung sepenuhnya pada karunia dan pertolongan khusus dari Tuhan. Akan tetapi lagi-lagi ini adalah dengan perintah Tuhan dan atas isyarat yang diterima daripadanya, bahwa seluruh kaum muslimin dihimbau untuk membantu, dan hal ini bersesuaian dengan sunnah nabi-nabi dan pada masanya yang lampau. Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan menghadang di perjalanan, mereka juga selalu menghimbau masyarakat untuk membantu program-program mereka. Dengan mengikuti cara mereka, saya kira jelas berapa besar kiranya bantuan dari kaum muslimin pada umumnya yang akan dibutuhkan untuk memajukan pekerjaan pada kelima bagian rencana ini. Sebagai misal tentang penerbitan buku-buku dan sebagainya. Berapa besar biaya yang akan diperlukan untuk menerbitkan buku saja. Bila kita menaruh perhatian kepada pengedaran buku-buku secara meluas, kita harus berupaya agar buku-buku itu dapat sampai kepada orang-orang yang benar-benar memerlukannya, serta dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Buku-buku kita disusun setelah mengadakan riset seperlunya serta menganalisa fakta-fakta sepenuhnya. Buku-buku itu dirancang untuk menarik para pencari kebenaran ke jalan kebenaran. Buku-buku itu harus mencapai orang-orang yang kebetulan telah terkena infeksi tulisan-tulisan permusuhan. Di antara mereka bahkan ada yang berada pada pinggir kehancuran rohani. Akan tetapi pengeluaran yang dibutuhkan dalam kelima cabang itu adalah sebesar jumlah yang menghendaki hasrat dan perhatian istimewa dari para peminat. Pelanggan-pelanggan yang setia, sekiranya saya harus merinci keperluan-keperluan untuk pekerjaan agama ini, maka saya akan menyita terlalu banyak tempat. Akan tetapi saudara-saudaraku, tengoklah sejenak arus pengunjung dan para penanya yang harus dilayani. Selama lebih kurang 7 tahun, sampai sekarang 60.000 orang atau lebih telah mengunjungi saya. Anda dapat memperkirakan berapa banyak pengeluaran yang diperlukan guna melayani sejumlah tamu seperti itu yang harus diperhatikan, dan berapa banyak yang harus kita perbuat untuk kesejahteraan mereka dalam cuaca dingin dan panas. Mereka yang biasa berpikir pasti mulai merasa heran bagaimana dan dengan cara apa sejumlah pengunjung dilayani sepanjang tahun ini, dan bagaimana hal ini masih terus berlangsung. Dari mana datangnya biaya untuk mencetak dan menerbitkan itu, yakni 20.000 selembaran bahasa Inggris dan Urdu. Selain itu, juga biaya pos yang dibutuhkan untuk mengedarkan sejumlah literatur ini kepada kurang lebih 12.000 pemimpin dari kelompok-kelompok lawan. Setiap padri Kristen di seluruh negeri memperoleh bagian. Orang-orang di Eropa dan Amerika juga memperoleh literatur ini dalam paket tercatat. Bukankah suatu hal yang ajaib bahwa hanya dengan sarana yang sangat minim pekerjaan raksasa ini bisa berjalan terus? Namun begitu, saya baru menyebutkan yang besar-besar saja. Yang tampaknya kecil-kecil seperti surat menyurat juga membutuhkan pengeluaran bulanan yang cukup besar. Bagaimana semua ini akan terus berjalan di masa yang akan datang, saya tidak tahu. Tidak ada pertolongan dari pihak manapun yang saya lihat. Kemudian ada lagi mereka yang biasa datang dan tinggal bersama saya di sini untuk selama-lamanya. Sebagaimana keadaan Ashabul Suffa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk mendengar dan belajar masalah-masalah agama. Saya harus tengadahkan ke langit untuk memelihara mereka. Saya juga memaklumi bahwa sarana untuk menjalankan kelima cabang pekerjaan itu pasti diperoleh. Semuanya itu akan diperoleh melalui Tuhan yang Maha Kuasa sendiri, yang takdir kasih-Nya telah membawa proyek ini menjadi kenyataan. Saya telah mendengar bahwa beberapa orang tidak mengetahui fakta-faktanya dan menuduh bahwa saya telah menerima sekitar 3.000 rupiah sebagai harga jual untuk Barain Ahmadiyah. Sebagian dalam bentuk iuran, namun semua jilid buku itu belum lagi diterbitkan. Sebagai jawabannya, saya ingin menjelaskan bahwa uang yang diterima itu bukan 3.000 rupiah, tetapi 10.000 rupiah atau lebih. Uang ini bukanlah untuk pembelian buku ataupun untuk iuran. Uang ini datangnya sebagai hadiah uang tunai dari para pemohon doa atau dari kawan-kawan sebagai tanda simpati.
Namun semua uang ini dimasukkan ke dalam biaya untuk proyek ini. Pengadaan buku-buku dengan ketetapan Tuhan telah ditangguhkan untuk sementara ini. Uang pun tidak dapat diperoleh. Sebabnya dana yang tersedia dipergunakan untuk menyelenggarakan cabang lainnya dari pekerjaan ini. Penangguhan penerbitan buku suatu tindakan kebijaksanaan Tuhan telah memberikan kepada saya waktu untuk dapat menangani sepenuhnya segi-segi yang menghambat. Juga para pengecam yang tidak bersahabat mempunyai waktu penuh untuk mencatat dan menyatakan apa yang ingin dikatakan mereka mengenai buku ini. Akan tetapi, bila saya kembali kepada masalah pengadaan buku-buku, timbul dalam pikiran saya untuk menyusun himbauan berikut ini kepada segenap lapisan masyarakat agar maju ke muka dan memberikan bantuan. Oleh karena itu saya mengimbau setiap orang serta menyatakan bahwa pengadaan buku itu harus terus berlangsung. Sebagian besar barain harus masuk percetakan. Begitu buku ini keluar dari percetakan, akan dikirim kepada mereka yang telah membayarnya dan kepada mereka yang telah dicatat dalam daftar cuma-cuma. Buku-buku lainnya juga sedang dipertimbangkan. Misalnya Ashatul Quran, Sirajil Munir, Tajniddin, Arba'in fil Alamatil Muqarrabin. Suatu tafsir Al-Quran suci juga sedang dipikirkan. Juga ada niat untuk menerbitkan jurnal bulanan yang membahas kepercayaan-kepercayaan palsu seperti kepercayaan Kristen dan menjawab kembali kritik-kritik yang terus-menerus terbit dalam surat kabar mereka dan sebagainya. Rencana ini dapat dilaksanakan serta diletakkan di atas landasan yang kokoh, asalkan ada modal dan bantuan keuangan yang terus-menerus. Bila kita bisa mempunyai percetakan, alat cetak kepunyaan sendiri, dan hal lainnya yang berhubungan seperti kertas dan pegawai lainnya, kita mungkin bisa menyelenggarakan lebih baik, paling tidak salah satu dari kelima cabang rencana pekerjaan kita. Sampai di sini dulu para pendengar Pelita Ilahi. Sudah kita dengarkan 5 proyek pekerjaan raksasa yang luar biasa, proyek ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus sampai hari ini proyek ini berjalan dan dinikmati oleh seluruh umat manusia untuk mengenal daripada imam zamannya di akhir zaman ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.